Jadi di bulan April 2026 kemarin, Kalimantan Timur itu meledak, ada banyak sekali ribuan warga nekat turun ke jalan dan bentrok berdarah dengan aparat. Alasannya mereka muak, dan mereka muak melihat satu dinasti sukses ngebajak eksekutif dan mematikan fungsi legislatif. Setelah itu, mereka foya-foya menggunakan duit rakyat di tengah infrastruktur yang sedang hancur-hancurnya. Pertanyaan besarnya, gimana ceritanya satu keluarga pengusaha dari Balikpapan bisa sukses ngebajak seluruh sistem demokrasi di provinsi yang paling tajir di Indonesia? Dan apa yang sebenarnya disembunyikan pemerintah di balik kerusuhan kemarin? Oke, selamat datang di channel Maharu. Di video kali ini kita akan bahas dan kupas tuntas terkait salah satu kerusuhan di Kalimantan Timur beberapa hari yang lalu. Kalau kita ngomongin dinasti politik di Indonesia, otak kita tuh biasanya kan langsung tertuju sama nama-nama lama. Ada keluarga Cendana yang peninggalan Orde Baru, setelah itu ada Trah Soekarno, atau mungkin dinasti-dinasti militer yang memang udah punya privilege dari zaman kemerdekaan. Kekuasaan mereka itu tidak didapatkan berdasarkan usaha mereka masing-masing, melainkan diwariskan. Tapi ada sebuah dinasti di Kalimantan Timur yang dimaksud adalah dinasti Mas'ud. Ini itu beda banget, dan ini bikin mereka sangat unik sekaligus sangat berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena hegemoni politik dinasti Mas'ud itu sama sekali nggak bermula dari keturunan jenderal, dan mereka juga bukan darah biru kerajaan-kerajaan keraton kayak gitu, enggak. Mereka semuanya akar kekuatannya itu murni 100% berasal dari kekuatan finansial di dunia usaha. Kasarnya itu mereka seorang pedagang yang sukses besar lalu memutuskan buat sekalian beli pasarnya. Nah, gimana tuh? Jadi, ada salah satu tokoh yang bernama Haji Mas'ud yang berada di Balikpapan. Balikpapan itu perlu kalian ketahui, kota minyak, kota pesisir dari zaman Belanda yang emang udah jadi pusat uangnya Kalimantan Timur. Di keluarga ini, itu pinter banget membaca sebuah peluang. Mereka itu nggak bermain di bisnis remeh-temeh. Mereka itu membangun sebuah kerajaan bisnis raksasa di sektor maritim, yaitu logistik, serta minyak dan juga gas. Kalian bisa bayangin, bisnis maritim di wilayah kepulauan yang penuh dengan hasil bumi kayak di Kaltim, itu ibarat megang urat nadi perekonomian. Kunci utamanya itu udah dipegang. Semua batu bara, semua minyak, dan semua logistik yang keluar masuk itu butuh yang namanya kapal, butuh namanya pelabuhan, dan butuh supply. Lewat perusahaan-perusahaan mereka yang mungkin salah satu dari kalian juga tahu, namanya PT Barokah Perkasa Group dan PT Sinar Pasifik, keluarga Mas'ud ini mengumpulkan pundi-pundi kekayaan yang jumlahnya itu mungkin susah buat kita bayangin nolnya ada berapa. Bisnis perkapalan dan migas itu padat modal banget, Bray. Dan sekali lagi, transaksi nilainya itu bisa mencapai miliaran sampai triliunan. Nah, dari sini kita bisa narik satu kesimpulan penting, bahwa kekuatan finansial mereka itu secara mandiri, bukan dari turun-temurun. Mereka bukan seorang politisi yang butuh cukong atau butuh bantuan, enggak. Justru mereka ini adalah cukongnya. Mereka itu mesin uangnya sendiri. Dan kemandirian finansial mereka inilah yang memberikan keunggulan absolut yang tidak dimiliki sama politisi lokal lainnya yang berada di Kaltim sana. Kalau calon wali kota atau gubernur itu biasanya harus ngemis-ngemis cari sponsor, janjian proyek sana-sini buat modal kampanye. Nah, keluarga Mas'ud ini itu tinggal buka brankas keluarga mereka sendiri. Setelah itu mereka bisa mendanai pergerakan politik mereka secara penuh dan bebas. Maksudnya gimana? Tanpa harus tunduk sama kepentingan pihak luar ataupun konglomerat lain. Dan kondisi ini itu bisa berekspansi ke dunia politik dan sangat-sangat cepat. Ibarat balapan, yang lain itu masih sibuk lari cari bensin. Nah, mobil keluarga Mas'ud ini itu udah pakai turbo yang langsung ngegas di garis start. Tapi yaitu, uang sebanyak apapun kalau nggak punya kekuatan bikin kebijakan atau kemampuan untuk membuat sebuah kebijakan, ya lama-lama bisnis bisa diganggu juga sama penguasaan ini. Pola pikir inilah yang kayaknya itu mulai muncul di keluarga ini. Buat apa kita cuma jadi donatur kampanye orang kalau kita sendiri bisa jadi orang yang duduk di kursi kekuasaan itu? Kenapa kita harus repot-repot lobby pemerintah buat urusan izin kapal atau beberapa bisnis lainnya kalau kita sendiri itu sebenarnya juga bisa stempel izinnya, mempermudah seluruh urusannya. Nah, logika sederhana yang berujung pada invasi politik besar-besaran ini baru akar bisnisnya aja. Tapi yang bakal kita bahas habis ini itu
bagian yang sejujurnya gue bikin merinding. Gimana caranya mereka, sekumpulan usaha ini mengeksekusi rencana mereka buat menguasai satu provinsi. Bukan cuma satu kota, Bray, tapi satu provinsi. Nah, memasuki dekade 2010-an, arah angin keluarga ini itu benar-benar berubah secara drastis. Mereka itu mulai menyadari satu rumus kuno, bahwa ekonomi tanpa politik itu benar-benar buta. Sedangkan politik tanpa ekonomi itu juga bisa lumpuh. Jadi, mereka mengarahkan seluruh meriam kekuatan ekonomi mereka yang udah raksasa itu langsung ke ranah politik praktis. Dan strategi yang mereka pakai, jujur, brilian secara taktik. Tapi sebenarnya horor banget buat secara demokrasi. Biasanya kalau ada keluarga kaya mau masuk ke politik, mereka bakal mendorong satu figur utama. Misalnya ada bapaknya nyalon jadi gubernur, sementara anak-anaknya tetap ngurus bisnis-bisnis itu. Itu semua disebut dengan pola sentralisasi. Tapi dinasti Mas'ud ini berbeda. Ketimbang menumpuk semua kekuasaan dan sorotan pada satu orang doang, mereka akan menggunakan strategi invasi dengan cara menyebar atau menyebarkan anggota keluarga saudara mereka ke berbagai posisi paling strategis secara bersamaan dalam waktu yang berdekatan. Ini tuh kayak main catur, tapi pionnya itu udah diganti menteri semuanya. Pertama, ada namanya Rahmat Mas'ud. Beliau ini berhasil duduk menjadi wali kota Balikpapan. Ingat, Balikpapan itu pusat ekonominya Kaltim, dan memegang Balikpapan berarti memegang pintu gerbang utama. Setelah itu kita bergeser sedikit nih ke seberang laut. Ada adik bungsunya bernama Abdul Ghafur Mas'ud. Dia itu sukses memenangkan pilkada dan menjadi Bupati Panajam Pasir Utara atau PPU. Dan buat kalian yang lupa, PPU ini adalah lokasi inti dari Ibu Kota Negara atau IKN. Nilai strategis PPU saat itu lagi gila-gilanya, tanah lagi mahal-mahalnya, proyek infrastruktur itu benar-benar lagi gencar-gencarnya, dan bupatinya dari keluarga Mas'ud. Belum cukup main di eksekutif level kota dan kabupaten, mereka mengirim jangkar ke pusat. Ada namanya Rudi Mas'ud yang berhasil melenggang mulus jadi anggota DPR RI di Senayan, mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur. Setelah itu, dia bertugas menjadi gawang urusan anggaran dan lobby-lobby tingkat nasional. Apakah mereka ninggalin level provinsi? Oh, tentu tidak. Ada namanya Hasanuddin Mas'ud yang masuk dan duduk di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dan kalian bisa renungin sebentar, wali kota, bupati, di ring 1 IKN, anggota DPR RI Pusat, dan anggota DPRD Pusat, semuanya itu saudara kandung, semuanya itu satu darah. Mereka saling terkoneksi membentuk jaringan kekuasaan vertikal dan horizontal yang luar biasa solid. Ya, karena mereka pada basicnya adalah satu keluarga. Semuanya itu dikepung, dan kalian bisa bayangin kalau mereka kumpul keluarga lebaran. Di meja makan itu obrolannya mungkin bukan cuma soal si anak ini kapan nikah, enggak, ataupun masakan rendangnya enak nih, enggak. Mereka bisa ngebahas APBD, mereka bisa ngebahas tata ruang kota, mereka bisa ngebahas siapa yang menang tender proyek triliunan di IKN, dan keputusan yang seharusnya didebatkan secara transparan di ruang sidang sangat mungkin selesai didilkan di meja-meja makan keluarga. Dan ini adalah bentuk hegemoni yang nyaris sempurna. Jaringannya udah nggak nutup semua celah, nggak ada ruang buat oposisi bernafas. Kenapa? Karena sistemnya udah dirancang saling mengunci seperti ini. Tapi ya namanya juga manusia. Sesempurna apapun rencana dibuat, setebal apapun benteng kekuasaan dibangun, yang namanya keserakahan itu pasti selalu meninggalkan jejak. Dan kalian tahu siapa yang pertama kali kepleset nih ya, atau ngebuka luka, atau ngebuka keburukan dinasti ini ke publik? Bukan musuh politik mereka, tapi darah daging mereka sendiri. Pemusatan kekuasaan yang kelewat batas itu punya efek samping yang pasti terjadi, yaitu hilangnya rasa takut. Mereka tidak akan takut sama siapa-siapa karena mereka sudah menyebarkan keluarga mereka ke beberapa titik tadi. Ketika kalian merasa bahwa abang kalian itu wali kota, kakak kalian adalah DPR, dan keluarga kalian punya duit yang tidak berseri, kalian bakal merasa seperti kebal hukum. Nah, batas antara kepentingan publik, uang rakyat, dan kepentingan usaha keluarga itu akhirnya pelan-pelan mulai ngeblur, mulai nggak ada bedanya. Dan teori ini itu terbukti secara memalukan lewat anggota termuda dari klan ini atau dari keluarga ini tadi.
Nah, sekarang kita ngomongin yang namanya Abdul Ghaffur Masud, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Panajam Pasir Utara. Orang yang secara geografis paling dekat dengan pusaran uang mega proyek IKN. Ada sebuah berita di bulan Januari tahun 2022, bahwasannya kondisi politik Kaltim dan bahkan nasional itu dibikin geger. Saat itu KPK turun tangan dan akhirnya ada sebuah operasi tangkap tangan atau OTT. Dan kalian bisa tebak siapa yang ketangkep. Bupati muda yang namanya Ghaffur Masud tadi diciduk oleh para penyidik lembaga, dan kejadian itu bener-bener sangat ironis banget. Maksud gua gini, misal keluarga kalian kaya raya dari bisnis kapal, setelah itu duit juga udah kayak daun, ngapain masih mainan duit proyek daerah? Tapi dari fakta persidangan yang akhirnya kebongkar, kita itu jadi tahu seberapa parah penyalahgunaan wewenang itu terjadi. Jadi Ghaffur itu terbukti secara sah dan meyakinkan mengalirkan dana miliaran rupiah secara ilegal. Uang ini itu bukan jatuh dari langit, tapi hasil perasan dari berbagai perizinan dan yang paling parah, proyek-proyek pemerintah daerah. Salah satu yang paling disorot saat itu adalah manipulasi proyek pembangunan jalan senilai 64 miliar. Bayangin, Bray, 64 miliar. Jalan yang harusnya itu diaspal mulus banget buat warga PPU, yang selama ini kalau hujannya itu berubah jadi lumpur, duitnya malah dipotong buat jaringan pribadi dan jaringan oligarki. Dan kalian bisa tahu duit haram itu dipakai buat apa aja. Salah satunya buat menunjang gaya hidup hedon dan keperluan politik pribadi, termasuk dalam rangka pencalonan dirinya buat jadi ketua DPD Partai Demokrat Kaltim. Kalau kalian berpikiran ya elah bang, buat korupsi kepentingan lagi, iya teman-teman, buat korupsi jual beli jabatan politik lagi. Kasus penangkapan Ghaffur ini sebenarnya menjadi salah satu pelajaran yang sangat berharga. Kalau selama ini mereka itu nge-framing diri mereka itu sebagai keluarga dermawan, pengusaha sukses yang mau mengabdi buat Kaltim, OTT KPK ini adalah salah satu bukti bahwa publik harus tahu terhadap potensi bahaya penguasaan oleh satu dinasti politik ini. Dan mungkin di sini kalian juga bertanya-tanya, gila ya, kalau bupatinya aja bisa main kotor sebegitu, gimana nasib kota dan provinsi yang dipegang sama saudara-saudaranya yang tadi? Logika orang normal sih mikirnya ya gini, oke, adiknya ketangkep nih di KPK, keluarga kita lagi disorot satu negara, ya mending kita tiarap dulu lah, tahan diri, jangan banyak tingkah, perbaiki citra, bener kan? Tapi itu logika orang pada umumnya. Sekali lagi, kita berhadapan dengan satu entitas politik yang nggak pakai logika orang biasa. Ketimbang mereka ngerem jalur politik mereka, itu ada sesuatu yang terjadi yang bener-bener nggak masuk akal. Jadi mereka itu malah nekat ngegas ambil semua instrumen pemerintah. Inilah fase di mana dinasti Masud itu nunjukin taring aslinya. Jadi meski sempat tersandung kasus korupsi yang sangat memalukan lewat adiknya, pergerakan dinasti ini itu bukannya menyurut, malah justru semakin masif dan agresif. Mereka itu seperti orang yang udah ketahuan main curang, tapi alih-alih berhenti, mereka malah beli mejanya sekalian. Dan langkah pertama yang mereka lakuin pasca OTT KPK itu bener-bener gila. Jadi melalui manuver politik internal yang dilakukan oleh Partai Golkar Kaltim, Hasanuddin Masud, kalian ingat kan? Dia adalah salah satu saudaranya yang ada di DPRD provinsi, melakukan sebuah kudeta halus yang berhasil merebut kursi ketua DPRD Kaltim. Dan proses pergantian ketua dewan saat itu penuh drama tarik-menarik kepentingan. Tapi pada akhirnya kekuatan mereka dan pengaruh mereka dan uang mereka itu akhirnya menang. Hasanuddin resmi pegang palu sidang tertinggi di Kaltim. Dan kalian bisa resapi makna dari kejadian ini. Ketua DPRD itu fungsinya adalah mengawasi pemerintah provinsi, alias mengawasi gubernur dan jajarannya, mengontrol anggaran. Kalaupun ketua DPRD-nya itu dipegang salah satu klan yang haus akan kekuasaan, otomatis fungsi pengawasan parlemen daerah itu benar-benar akan melemah secara drastis, atau bahkan bisa dibilang mati suri. Gak bakal lagi ada nih kritik tajam dari dewan, semuanya bisa dikompromikan. Dan ketakutan-ketakutan itu benar terjadi, Bray. Jadi penguasaan dewan ini itu cuma jadi batu loncatan untuk mengambil puncak mereka.
Puncaknya itu terjadi pada pemilu serentak tahun 2024. Rudi Masud yang sebelumnya itu nyaman nih di DPR RI Senayan itu turun gunung buat nyalonin jadi gubernur Kalimantan Timur. Dengan kekuatan modal yang tak terbatas dan jaringan keluarga yang udah mencekam sampai ke level akar rumput lewat bupati dan wali kota mereka, Rudi membentuk koalisi partai yang sangat-sangat banyak. Jadi nyaris semua partai itu diborong. Berarti nggak ada perlawanan dong. Jadi pemilu itu sebenarnya cuma formalitas. Dan akhirnya Rudi Masud dilantik jadi gubernur Kaltim. Dan sekarang lengkap sudah puzzle-nya. Masa awal pemerintahan Rudi Masud sebagai gubernur ini tuh langsung membuktikan kekhawatiran banyak orang. Nggak perlu nunggu nih bertahun-tahun, bahkan per 5 tahun, per sebulan, nggak. Dari bulan pertama aja itu udah diwarnai skandal-skandal besar yang bikin ngelus dada, Bray. Karena merasa posisinya sangat aman. Eksekutif yang dia pegang, legislatif yang abangnya yang ketok palu tadi, itu juga abangnya sendiri, keluarganya sendiri. Jadi seakan pemerintahan ini itu menunjukkan karakter aslinya yang arogan dan anti kritik. Dan ada beberapa hal yang sangat aneh sebenarnya. Pertama, terjadi pembatasan kebebasan pers yang sangat nyata yang terjadi di lingkungan kantor gubernur. Jadi jurnalis-jurnalis kritis yang sering nanya soal asal-usul harta ataupun detail proyek itu benar-benar dipersulit aksesnya. Humas Pemprov itu cuma ngeluarin rilis berita yang isinya puji-pujian doang. Dan media-media lokal yang berani ngeritik konon katanya juga akan diancam bakal dicabut kontrak kerja sama iklannya oleh pemerintah daerah. Dan semua itu dilangsungkan menggunakan cara-cara fasis gaya baru, membungkam suara masyarakat dengan cara membungkam medianya. Tapi yang paling bikin menarik di sini adalah kebijakan anggaran mereka. Di saat banyak daerah pelosok Kaltim jalanannya itu masih hancur, setelah itu listrik juga masih bypass dan angka kemiskinan masih nyata di sekitar wilayah tambang, Gubernur Rudi Masud dengan persetujuan DPRD yang dipimpin saudaranya sendiri tadi itu merencanakan pemborosan anggaran yang super gila. Mereka itu masukin anggaran buat pengadaan mobil dinas mewah jenis SUV kelas premium terbaru seharga 8,5 miliar. 8,5 miliar rupiah itu dari duit pajak rakyat yang cuma buat diduduki oleh seorang gubernur. Alasannya klasik, buat menunjang mobilitas di medan Kaltim yang sangat berat. Logikanya, kalau medannya berat, perbaiki dong jalannya, bukan malah beli mobil lapis baja anti lumpur buat sendirian. Setelah itu, belum selesai rakyat mengamuk soal mobil, muncul lagi nih dokumen skandal renovasi rumah jabatan gubernur. Nggak tanggung-tanggung, mereka itu mengajukan anggaran senilai 25 miliar, cuma buat renovasi rumah dinas. 25 miliar itu bisa buat ngebangun puluhan sekolah baru atau bahkan ratusan puskesmas pembantu di pelosok Kutai sana. Tapi ini tuh dipakai buat beli marmer impor ataupun lampu kristal dan perabotan mewah supaya sang gubernur itu betah tinggal di rumah dinasnya. Nah, akhirnya skandal pemborosan ini itu benar-benar menjadi wajah masyarakat Kaltim yang masih tertinggal secara infrastruktur dasar. Tapi sekarang kalian bisa bayangkan posisinya menjadi warga Kaltim. Kalau kalian melihat berita jalan daerah nggak ada anggaran buat diaspal, tapi di hari itu kalian baca berita gubernur beli mobil 8 miliar pakai duit pajak yang kalian bayarkan tiap tahun, ya kalian mau protes ke DPRD percuma, karena kekuatan abangnya di gubernur itu juga ada di DPRD. Kalian mau nulis di koran, medianya juga diancam bangkrut. Kalau udah kayak gini, semua saluran formal itu bener-bener nggak ada yang tersisa. Cuma satu, parlemen jalanan. Dan di titik inilah sejarah kelam tahun 2026 itu terjadi. Ketika hukum dibeli dan Dewan Perwakilan cuma jadi tukang stempel kebijakan keluarga, maka jalanan akan mengambil alih fungsi keadilan. Dan itu adalah rumus mutlak sejarah. Itulah yang persis terjadi di Kalimantan Timur, yaitu melemahnya bahkan matinya jalur aspirasi formal di DPRD akibat dikuasai penuh oleh keluarga gubernur sendiri. Pergerakannya itu sangat pelan tapi pasti dan memicu ledakan kemarahan masyarakat secara mandiri. Sebuah api yang awalnya kecil cuma diskusi-diskusi di kampung
kampus, obrolan warung kopi, sampai akhirnya menyebar jadi kebakaran hebat di seluruh provinsi. Puncaknya itu meledak di bulan April 2026. Ini bukan lagi sebuah demonstrasi pesanan ataupun demo mahasiswa biasa. Ini adalah sebuah gelombang atas ketidaksukaan para masyarakat. Ribuan elemen masyarakat itu bergabung jadi satu. Mulai dari mahasiswa, buruh tambang yang di PHK sepihak, aktivis lingkungan, organisasi masyarakat adat, sampai emak-emak yang muak sebenarnya karena harga sembako naik tapi pejabatnya foya-foya. Semuanya benar-benar bersatu di satu tempat. Mereka melebur ke dalam satu tempat yang menyebut diri mereka Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Dan titik kumpul utamanya itu ada di Samarinda, tepat di depan kantor gubernur dan gedung DPRD provinsi, yang sebenarnya ironis banget karena ini tuh jadi simbol nepotisme mereka sendiri. Kondisi di sana ada lautan manusia yang mengepung pusat pemerintahan. Kalau beberapa bulan yang lalu itu ada kerusuhan yang ada di Pati, kurang lebih bentuknya mirip-mirip yang ada di Kaltim saat itu. Dan tuntutan mereka itu sangat jelas, tajam, dan gak bisa ditawar lagi. Pertama, mereka menuntut audit forensik independen terhadap pengeluaran fantastis gubernur, mulai dari urusan mobil 8,5 miliar sampai renovasi rumah 25 miliar. Kedua, mereka nuntut pembongkaran skandal korupsi, kolusi, dan nepotisme di seluruh proyek provinsi. Dan ketiga, yang paling radikal, mereka mendesak anggota DPRD yang punya hati nurani untuk segera menggulirkan hak angket buat memakzulkan sang gubernur. Tapi apa respon dari pihak penguasa? Apakah mereka keluar untuk nemuin rakyatnya atau minta maaf? Alih-alih mendengarkan, pemerintah provinsi justru merespon dengan tangan besi mereka, atau mereka nggak tahu malu lah istilahnya. Aparat keamanan itu dikerahkan dalam jumlah yang benar-benar nggak wajar. Ada water cannon, gas air mata, dan kawat berduri itu benar-benar udah disiapin kayak mau perang. Dan bener aja, gesekan demi gesekan yang terjadi di lapangan akhirnya pecah. Sore hari di bulan April saat itu, Samarinda berubah menjadi zona yang sangat gelap karena ada banyak sekali tembakan gas air mata, dan itu semua dilakukan mengarah ke kerumunan massa yang sebenarnya itu cuma mau didengar aja suaranya. Dan akhirnya banyak sekali bentrokan fisik yang gak dihindari. Banyak demonstran yang benar-benar luka, bahkan dihantam. Dan yang bikin miris, kekerasan aparat ini itu secara brutal menyasar ke para jurnalis independen yang sedang ngeliput di lapangan. Ada banyak banget video-video yang kamera dibanting, setelah itu memory card dirampas, dan seakan ada instruksi sistematis buat mencegah visual kekerasan ini bocor ke media nasional. Karena penguasa panik, dan kepanikan oligarki itu selalu berwujud kekerasan. Di tengah chaos ataupun asap gas air mata dengan kondisi yang sangat tidak terkontrol di Kaltim, nah pertanyaannya, di mana posisi sang gubernur? Jadi Rudy Masud itu dia benar-benar pergi dan lenyap. Sang gubernur justru diam-diam meninggalkan lokasi jauh sebelum masa membludak. Dia menolak menemui perwakilan masyarakat satu orang pun, atau dia nggak mau keluar. Dan yang paling bikin rakyat itu marah, di malam hari saat banyak mahasiswa ditangkap dan masuk ke rumah sakit, akun-akun buzzernya itu malah membuat narasi-narasi searah. Mereka itu nge-framing kalau demonstran itu cuma gerombolan anarkis bayaran, yang mereka itu anti pembangunan dan nggak mendukung ibu kota negara. Jadi seakan sebuah fitnah keji buat menutupi kerakusan mereka sendiri. Dan gubernurnya itu malah memilih untuk bersembunyi di balik layar, melempar hoaks ke sosial media sambil membiarkan rakyatnya benar-benar saling adu gebuk di masyarakat. Dinasti Masud itu sukses merubah provinsi yang kaya raya menjadi panggung sebuah tragedi demi mempertahankan tahta bisnis dan politik keluarga mereka. Dan kesimpulannya, dari Balikpapan ke Samarinda, dari perusahaan kapal berubah menjadi gurita politik yang nyekek seluruh urat nadi pemerintah Kaltim. Kisah dinasti Masud ini dan kerusuhan April 2026 bukan sekedar berita kriminal ataupun politik lokal biasa. Ini adalah sebuah studi kasus paling gila, paling vulgar tentang apa jadinya kalau demokrasi kita dibiarkan dan dibeli secara eceran oleh segelintir pengusaha yang serakah. Ketika legislatif, eksekutif, dan pundi-pundi ekonomi cuma berputar di meja makan satu keluarga, yang tersisa buat rakyat cuma dua pilihan: tunduk jadi budak di tanah sendiri atau berdarah-darah sendiri untuk demi sebuah keadilan di tanah mereka sendiri. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Maharu pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.